Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran di dalam buku Ataki untuk video yang ke-54, yaitu tabel latihan 1 huruf ro. Huruf ro adalah huruf yang sangat spesial karena huruf ro memiliki 2 bunyi. Maka kita harus memahami bagaimana mengeluarkan bunyi tebalnya dan bagaimana mengeluarkan bunyi tipisnya. Juga kapan nanti mengucapkan bunyi tebal, kapan mengucapkan bunyi tipis. Yang pertama, kita akan belajar bunyi sukun dari huruf ro dulu. Huruf ro di sini ada 2 kali sukunnya. Yang ini kita baca tebal dan yang ini kita baca tipis. Bunyi tebalnya berarti bentuk mulutnya seperti huruf O. Normal saja O. Lalu ucapkan ro-nya di situ. Bunyi takrir yang samar. Jangan bukan, tapi bunyi takrir. Juga tidak menjadi takrir yang hilang. Jadi sedang-sedang saja. Lalu tipisnya tebalnya tipis. Nah, ini bisa diulang-ulang, tebal tipis tebal tipis. Lalu 3 kali bunyi tebal. Berarti rahangnya diam di rahang O, lalu ucapkan 3 kali tanpa bergerak rahangnya. Tipisnya Baris kedua, ro. Cara mengucapkan ro fathah, getar dulu ro baru buka. Ri, kalau ri tipis berharokat kasroh, ro harokat kasroh tipis. Ri, ru tebal. Kalau domah tebal. Ri, ru. Kalau domah jangan ru, jangan, tapi ru, monyong saja. Ri, ru. Ro buka, ro, ri, jangan angkat rahang, biarkan tipis. Ri, ru. Kalau yang ini monyong dua-duanya. Ru. A-nya tipis, ro-nya tebalkan. Kalau ro harokat sebelumnya fathah, maka ro dibaca pasti tebal. Au. Kalau ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, maka akan muncul 2 kemungkinan. Maka dia nanti akan bisa dibaca tebal atau dibaca tipis, lihat huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya adalah huruf tebal, maka ro dibaca tebal. Apabila huruf setelahnya huruf tipis, maka ro dibaca tipis. Contoh, kalau sebelumnya kasroh di dalam kata mirsoda, setelahnya adalah huruf sod, maka ro-nya dibaca tebal. Mir, bukan mirsoda, tapi mirsoda. Kalau ro setelahnya tipis hurufnya, contoh dalam kata mirfaqo, setelahnya huruf fa, maka ro-nya dibaca tipis. Mirfaqo, jangan dibaca tebal. Kalau dibaca mirfaqo berarti tebal. Di sini karena setelahnya huruf fa, baca tipis. Mirfaqo. Maka ro ada 2. Kalau dia sebelumnya kasroh ada 2 kemungkinan. Maka yang pertama kita baca tebal, ir, ur. Sekali lagi, ir, ur. Kalau u sebelumnya pasti tebal. Maka kalau sebelumnya a atau u pasti tebal. Yang ada 2 kemungkinan kalau sebelumnya i. Akan ada 2 kemungkinan, lihat huruf setelahnya. Ror tebal, riur ada 2 kemungkinan. Riur pertama, yang kedua rur. Nah, ketika ro bertasydid, maka pastikan tasydid dari huruf ro itu dimiliki oleh huruf ro itu sendiri, tidak numpang di huruf sebelum atau setelahnya. Maka cara baca ini adalah ro, ru. Contoh kalau numpang
rorir. Nah, berarti rorir. Berarti ror, tasdidnya ro yang kedua berarti numpang di huruf ro yang pertama. Tidak boleh. Jadi tasdid itu adalah miliknya huruf itu sendiri. Jangan ditumpangkan di huruf sebelumnya. Maka ro tarik, ror, roriu. Berarti yang tengah ini bunyi ro-nya sempurna tipis. Ror. Setelah selesai bunyi ri, rori, maka harus langsung tebal karena tasdid dari huruf ro yang ketiga harus tebal. Ror, roriu. Jangan dibaca roriru. Rorir berarti tasdidnya ketinggalan di huruf ro yang kedua. Maka ro ketika bertasdid jangan sampai ketinggalan. Roriru. Contoh dalam basmalah. Bismillahir. Berarti ro-nya dibaca tebal. Kalau ketinggalan bismillahirrohirro. Berarti ketinggalan hirro. Jangan hirro tapi hirrahman, hirrahmanir, nirrahim, nir. Jangan nirro. Kalau nirro berarti tasdidnya ketinggalan. Maka nirro, nirrahim. Lanjut, rorro, buka rahang. Rorro, riri, jangan angkat rahang, tetap di bawah saja, tipis. Riri, kalau ini monyong saja. Ruru, ruru, jangan ditarik. Kalau ditarik ruru, ruru, nanti jadi tipis. Biarkan tebal, karena ro kalau domah tebal. Ruru, arro, cara bacanya arro, irro, irri, yang ini tipis, jangan angkat. Irri jangan, karena tasdid adalah milik harokatnya. Maka di sini harokatnya kasroh, maka tasdidnya bunyi tipis. Irri, urru, urru, biarkan dirahang urru. Ini dia untuk latihan 1 huruf ro. Silakan dilatih, diulang-ulang, pastikan kita bisa mengucapkan bunyi tebal dan bunyi tipis dari huruf ro. Karena inilah salah satu bentuk penjagaan kita kepada Al-Quran, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kapan bunyi tebal, kapan bunyi tipis, itu hanya boleh kita lakukan kalau dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita harus mampu mengucapkan bunyi tebal dan bunyi tipisnya, juga tahu kapan harus ditebalkan dan kapan harus ditipiskan. Baik, nanti silahkan distorkan kepada pembimbingnya untuk latihan 1 huruf ro ini. Bagi yang belum punya grup, untuk grup Ataki silahkan bisa menghubungi admin 0812 71 222 111. Pastikan kita menyetorkan huruf. Jangan belajar huruf sendiri, tidak boleh. Jadi huruf itu harus dibimbing oleh guru, disimak oleh guru kita. Apabila ada kesalahan nanti akan dikoreksi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.